Jadi supaya Islam ini gampang ya. Saya pernah cerita ke kiai yang khusyuk. Kalau sholat lama sekali, tak cerita ini hadis. Nabi itu gak pernah menegur orang yang sholat cepat. Yang ada itu sanad negur sholat lama. Terus tak cerita ini hadisnya Mu'ad, tertawa-tawa deh. Gus, kamu itu raan kok masih punya dalil? Saya punya sanad. Ada nggak sanad Nabi negur orang yang baca surat pendek? Nggak ada. Yang ada itu yang baca surat panjang. Nanti bisa direvisi sama Habib Jidin kalau nggak cocok. Tapi ini yang rileks saja. Karena potongan Islam Jawa ini kalau tidak berat nggak akan kuat. Jadi ya sudah. Inna minkum munafirin katanya Nabi. Sholat yang terlalu lama itu munafir kata Nabi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu bikin umat ini nggak nyaman karena kalau kamu jadi imam itu lama sekali. Ini alhamdulillah betul. Hadis ini harus kita hafal betul. Nah, supaya Islam ini meskipun pilihan-pilihan keseharian itu ada sanad itu saja kepentingan saya. Yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu. Saya sering beb di tahun desa-desa Gus, anak kula tahnik cethaki Gus tapi mboten enten kurma, wis nganggo degan ae. Lho Gus dari kiai-kiai ku kurma. Kurma itu halawiyat, ya degan juga termasuk halawiyat. Ya sudah. Kalau kamu ingin sunnah Rasul, Nabi gak pernah sholat di Indonesia, berarti kalau kamu sholat ke Mekah dulu kata saya. Maksud saya supaya orang itu nyaman dengan Rasulullah itu hadir di semua sisi kehidupan kita. Kalau dalam istilah Sayyid Umar Hafid, Faruhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awsa' wa asra'. Kalau kamu bisa tawassul dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan beliau-beliau bisa datang ketika Lailatul Mi'raj untuk hormat Rasulullah SAW di Baitul Maqdis, Faruhu Muhammadin awsa'u asra' kata beliau. Jadi bisa datang di kapan saja, di mana saja. Jadi jenengan meskipun di Indonesia tidak usah khawatir, kita semua ini dilihat Rasulullah SAW. Dan cara lihat Nabi itu gampang, tidak kayak kita. Kata Rasulullah, hayati khairun lakum wa mamati khairul lakum. Saya kalau masih hidup juga baik untuk kalian. Anda bisa cerita hadis dengan saya, sering bercengkrama. Dan ketika saya wafat kata Nabi, saya sudah dekat sama Allah Ta'ala. Kalau melihat kamu baik, saya muji Allah. Kalau melihat kamu salah, saya mintakan ampun. Makanya saya ini jenis kiai yang jarang istighfar. Ini bukan karena sombong. Saya ulang lagi, bukan karena sombong. Saya itu pengagum Sufyan As-Tsauri. Itu diantara khasnya itu jarang berdoa. Ketika ditanya, kenapa kamu jarang berdoa? Selagi saya ngajar, kata beliau ini, selagi saya ngajar itu masuk hadis ala khulafai rahmatullah. Waman khulafau kaya Rasulullah alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Jadi kalau saya baca Bukhari, otomatis dapat doanya Nabi ala khulafai rahmatullah. Timbang kamu doakan nangis-nangis gak jelas mandinya, mendingan mulang gitu. Terus kedua, doa hamalatil arsy. Alladzina yahmiluna al-arsya man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna. Kita semua sudah diistighfari sama malaikat hamalatul arsy. Rasulullah juga wastaghfir li dzambika walil mu'minina al mu'minat. Fastighfaru Rasulillah qad kafana wa fawqal kifayah kata beliau. Artinya gini, kalau kangkang jarang istighfar itu jangan karena sombong, manfaatkan fasilitas ini gitu. Jadi semua itu jangan sampai kita ada istighfar karena jafa, karena jafatul qalb, karena qaswatul qalb. Enak lah kalau ada fasilitas gitu, ada fasilitas. Itu kalau saya pidato di depan Gus-Gus, kalau di depan Habib Mbak berani, di depan Gus-Gus itu ada yang setengah beling, setengah ada alim, ada yang alim. Terus yang beling-beling pesan sama saya, Gus tolong bela kami maksudnya. Ya kadang-kadang mubalek kan order pesenan itu. Terus tak bacain ayat, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai'. Orang aba-abanya iman, anaknya iman itu nanti surganya disertakan mbahnya meskipun kelas amalnya tidak sama. Jadi mbah-mbahnya alim alama, anaknya yang tidak alim nanti surganya sama-sama yang alim. Kenapa sih kalau ada fasilitas nggak dipakai? Pakai aja, nggak apa-apa kan. Yang alim yang komplain. Sudah kamu yang alim dihormati, dicucup, salami template, yang ikhlas saja, tidak usah protes kata saya gitu. Artinya saya inginlah keseharian kita yang awam, yang apa itu harus cari backupan hadis supaya semua keseharian kita itu ada apa? Sanad. Misalnya sampean kalau malam itu nggak bisa tidur, tahajud ndak, witir ndak, ya mutolaah ndak. Tapi lihatlah itu sebagai tarkul ma'asi. Apa tarkul ma'asi? Alhamdulillah malam ini saya ndak zina, ndak maling, ndak dugem.
Coba kalau kamu malam-malam di kamar, itu namanya apa? Tidak tahajud, tidak witir kan? Tapi kamu harus syukur karena itu tarku zina, tarku sarikoh, tarku kada wa kada. Supaya kamu tetap syukur sama Allah Ta'ala. Ithmamin mubakhin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Setiap mubah yang kita lakukan pasti di saat itu ada haram yang kita tinggalkan. Makanya dulu banyak orang-orang soleh yang semalaman tuh guyon sampai pagi. Bukan karena ingin urakan, enggak, karena mengalahkan setan. Malam itu godaan mungkin ingin ngintip siapa itu masih kuat sekali, ingin nonton siapa itu kuat sekali. Terus setan dilawan dengan guyon. Ternyata setelah guyon tuh asik, tahu-tahu pagi dan dutannya selesai. Oh, itu setan bisa setruk melawan orang alim seperti ini, karena nilainya tarkul masih, meskipun dengan cara guyon. Karena kalau yang cara wiridan itu calon wali, kalau yang nggak calon wali ya pokoknya tarkul maksiat. Maksud saya supaya harian kamu yang biasa-biasa saya ini menjadi luar biasa karena ada sanad. Ada apa? Ada sanad. Makanya dulu ulama-ulama itu kalau ngelawan setan itu pakai faroh, pakai seneng. Karena setan tuh paling seneng kalau melihat orang mukmin susah. Kalau susah terus ngersuloh, kalau ngersuloh gugat kodok qadar. Disebut innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Jadi setan itu targetnya supaya orang mukmin itu resah. Kalau resah gugat. Pertama gugat orang tua. Ngapain sih jadi anaknya orang miskin? Jadi susah kita kan. Kalau yang nggak mulia ngapain jadiannya Parman? Kalau saya Habib kan langsung mulia. Kalau Gus kan langsung mulia. Gugat orang tua. Gugat sana, gugat sini. Tapi kalau kamu sudah seneng, wajah pesek, welek, keriting, sawan ngerah karuan. Kan nambah nggak gugat siapa-siapa. Ya sudah, yang kebaik kul bifadlillah birahmati fabidzalika falyafrahu. Jadi saya ingin semua itu senang bifadlillah birahmati, yang rileks, yang saya ini kalau nuruti capek-capek. Tadi malam saya di Mbah Mutamakin, tadi pagi hormat Sunan Kudus. Terus tadi naik pesawat datang mandi langsung hormat. Kalau itu dihitung capek, capek. Tapi kalau dihitung senang ketemu Habib Jintan, ketemu jenengan, kesempatan seperti ini nggak gampang. Ya sudah selesai. Makanya ini latihan ya, latihan terus. Saya ulang lagi apa, latihan terus supaya Islam itu ada di semua sisi hidup kita. Tuh, saya pernah sering cerita di mana-mana itu. Ada wali itu istrinya cerewetnya bukan main. Wah, itu semua muridnya sudah tak biayai kamu cerai, nanti tak ganti istri yang lebih baik lebih. Nggak mau nyerah alasannya apa? Ini wanita bahaya sekali. Kalau sampai dinikah orang lain, kasihan orang lain dapat musibahnya. Biar saya aja yang ngalami, kata wali itu. Jadi dia ada ingin, makanya ada juga kiai itu santri buling di rumah lain. Santri ini nak pindah pondok, ngerusak pondok uang, mendingan pondok kuai. Jadi dia handle. Terus sekarang apa? Dia handle daripada ngerusak pondok orang lain, mendingan pondok saya. Jadi cerita-cerita seperti ini harus kita kaji, supaya semuanya itu pakai sanad ilmu. Sama lihat di kitab Ihya itu, ada bab-bab di Ajaibul Qalb. Apa di bab apa Ajaibul? Di situ kayak apa Imam Ghazali memerankan orang-orang pilihan Allah yang menjadi gampang melihat keseharian. Misalnya gini, misalnya Islam zaman akhir kan katanya tantangannya banyak. Coba kalau baca ayat wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah wallahu mutimmu nurih. Agama ini milik Allah, diurus oleh Allah Ta'ala. Islam ke Indonesia itu enggak ditunggoni Nabi. Nabi sudah intaqala ila rafiqil a'la. Kadang di kampung-kampung di Islam nomodin. Ya jalan karena ini agama Allah. Kita ditinggal-tinggal orang yang lebih baik ketimbang kita. Islam kita tunggui. Ya jalan, memang ini agama Allah yang ngurus Allah. Kamu tidak usah khawatir. Jadi seneng kita bukan karena dablek, karena yakin jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kamu itu seneng karena dablek, karena arogan, jangan. Karena bidomanillah, yakin bidomanillah wa bikafalatillah. Seperti senangnya Sayyid Abdul Muttalib. Ketika Ka'bah mau dirubuhkan Abraha, ada penyerangan Abraha. Ini yang Mbah Mun sering cerita ini. Wah, itu semuanya kalah. Terus takok, man sayyidu hadhil wadi? Siapa tuan di sini? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu datang dengan wibawanya yang luar biasa. Abraha itu sampai bingung dia. Kalau duduk di singgasana dia disalahkan orang banyak. Karena raja kok duduk berdua sama orang yang tidak raja. Kalau Abdul Muttalib di bawah, dia nggak punya nyali karena ada haibahnya Sayyid Abdul Muttalib. Oh, oleh takdim luar biasa. Setelah itu tanya, apa keinginan kamu? Saya tidak ingin perang, saya hanya ingin merobohkan Ka'bah. Ternyata Sayyid Abdul Muttalib jawabnya apa?
Unta saya yang 100 lo kembalikan dulu, tidak usah cerita Ka'bah. Kagetnya bukan main Abraham. Kamu ini pemimpin yang nggak bener. Ka'bah itu dinu kawa dinu abaik, itu kan agama kamu. Mau saya robohkan kamu malah bicara unta. Ini kamu itu pemimpin model apa? Jadi saya nyesal hormat kamu. Ternyata kamu mental kamu hanya mikir apa? Unta. Tapi jamnya Abdul Muthalib itu unik. Inna lihadal bait rabban hamaluk. Unta itu milik saya, kembalikan dulu. Kalau Ka'bah itu milik Allah, nanti diurus yang punya. jadi di balik seenaknya itu ada tauhid yang luar biasa. Makanya saya termasuk kiai yang nggak susah kalau mau mati. Kalau mau mati, mati aja. Saya udah mikir kalau setelah saya ini agama gimana ya, gak gimana mana agamanya Allah Ta'ala. Jadi di balik ya secara lahir kan seenaknya. Ternyata innal lihadal bait rabban hamaluk. Ka'bah itu ada yang punya, nanti biar diurus yang punya. Nah maksud saya kalau jenengan ini kan insya Allah dablek semua, kawin ya nggak mikir istri saya nanti makan apa, ya kan, masa depan kamu ya tidak dipikirkan, warisan nggak punya apa-apa, nggak punya ya sudahlah, bukan karena dablek, karena tawak. Itu saja pokoknya saya ingin ngomong, pokoknya perilaku anda keseharian itu jadi energi toat, ya perilaku keseharian anda ini jadi energi apa? Itu saja. Barokahnya kamu ngaji nopo sanat. Itu dulu ada ulama miskin sekali. Itu tiap pagi datang ke gunung paling tinggi, terus dia duduk itu agak-agak angkuh itu. Siapa yang lebih raja ketimbang saya? Terus ditanya, kamu tidak raja kok merasa? Ukuran raja itu tidak ada yang berani nyurus. Di sini juga nggak ada yang berani nyurus saya. Lu itu sudah bisa syukur sampai mati. Karena sekali dia kumpul orang, lihat orang naik Alphard ngeluh, lihat orang punya istri cantik ngenes, lihat apa ngenes, daripada gitu naik ke gunung. Siapa yang bisa menandingi keladatan saya dalam hidup ini? Ana ma'allah wabillah, ngomel-ngomel sendiri. Tapi itu cara dia syukur. Cara dia apa? Syukur. Dan akhirnya betul dia punya sanad. Mangkana aminan fi sirbih mu'afan fi jasadi intahu kuntu yaumi faka'anna ma khizat lahu dunya bihadzafiriya. Ya sebentar orang itu sehat, ya aminan fi sirbih mu'afan fi jasadi intahu kuntu yaumi faka'anna ma khizat lahu dunya bihadzafiriya. Jadi ini madhab saya, karena saya diundang di sini pasti Habib Jiddan juga ingin khas saya. Jadi kalau saya pura-pura tawadhu, pura-pura baik kan kaget. Kenapa Gus Bak sekarang jadi baik kan nanti? Ya ini anggap saja jujur. Ya kok rubah itu. Nggih ngoten mawon mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan dari Gus Baha yang tetap memelihara orisinalitasnya. Ya, karena kalau berubah katanya nanti Habib Jiddan nyesel ngundangku malah berubah katanya. Bukan yang saya lihat di YouTube katanya gitu ya. Alhamdulillah masih campur bahasa Jawa juga, walaupun di sini banyak orang Betawi yang nggak ngerti. Dan saya bahasa Jawa itu bentuk tawaduk saya. Berarti saya kiai lokal hanya kiai Jawa. Saya sering dikomplain orang. Gus Anda ini kiai nasional atau bahasa Indonesia. Justru bentuk tawaduk saya, kamu itu nggak pernah rasanya jadi kiai gitu. Nabi-nabi saja dulu aja iskola li kaumih. Jadi hanya terus akhirnya jangan ngawur saja masih punya dalil gitu. Jadi saya bahasa Jawa itu justru tawadhu saya merasa kiai ya di daerah saya, di komunitas saya, udah merasa kiai global, kiai nasional. Wong nabi-nabi dulu aja sekolah di kaum, kecuali banyak Habib Jiddan ini yang ila kafatil khalqi, yang lainnya itu di kaum semua. Sebenarnya saya tidak ingin berargumentasi supaya kamu tahu bahwa pilihan saya itu ada sanad itu aja. jadi ngawurnya aja ada sanad ya Gus ya. Dan memang Gus Baha nggak seperti kiai yang lain ya, mungkin termasuk Kiai Yusuf Mansur atau kiai yang lain. Itu kalau bikin konten kan memang sengaja bikin konten gitu. Kalau Gus Baha lagi direkam aja dia nggak tahu direkam gitu. Tiba-tiba ceramahnya kemana-mana, orang denger, terus ngundang-ngundang beliau kemana-mana. Dan yang salah nggak mau tapi terkenal saya ini nyaur utang gitu, kalau udah nggak mau. Iya. Sebetulnya Gus Baha itu yang kita tahu bahwa beliau tidak senang ceramah. Betul. Nah ini pasti benar ya, saya nggak disalahin. Bayar utang aja. Dan hanya mau diundang kepada dengan orang-orang tertentu termasuk Habib Jiddan. Ya, karena takziman wa takriman. Nah itu karena beliau itu nggak mau ceramah, beliau maunya baca kitab. Jadi insya Allah kalau Habib Jiddan ngundang lagi baca kitab, insya Allah beliau mau datang lagi. Insya Allah. Kayak Yusuf Mansur giliran besok ngundang ke Darul Quran.